anak-anakku, para santri yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sampai hari ini Allah karuniakan kepada kita sekalian karunia sehat, sempat, karunia yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita dan selalu bersyukur sehingga Allah selalu memberikan karunia ini dan tak pernah mencabut karunia kepada kita sekalian. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu pasti ada akhirnya. Jadi ada bidayah, ada permulaan perjalanan itu, juga ada nihayah, ada akhir dari perjalanan itu. Maka dalam perjalanan yang harus dibawa adalah bekal yang cukup. Supaya apa? Supaya kita tidak kerepotan dalam perjalanan itu. Sekali lagi, dalam perjalanan yang dibutuhkan adalah bekal. Karena ini adalah perjalanan kehidupan, maka bekal kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah cantumkan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi wa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Hari ini perjalanan kita sampai di sini. Kalau dalam bahasa atau ilmu tarbiyah, kita disebut berada dalam titik yang namanya daur al-murahaqah, daurul murahaqah, atau daurus syabab. Antara dua ini, apakah daur al-murahaqah yang biasa kita pelajari, apakah di daurus syabab? Kalau dalam kehidupan manusia, perjalanan manusia, dua daur ini, dua putaran hidup ini disebut dengan golden time. Golden itu adalah emas, time itu adalah berarti dua daur ini, yakni daurul murahaqah, daurus syabab, itu adalah waktu emas. Waktu untuk apa? Waktu emas untuk apa? Untuk berbekal. Apa bekal yang akan kita bawa? Ketakwaan itu tidak serta-merta datang kepada kita sekalian. Dia ada tangganya. Tangga untuk menuju ketakwaan itu adalah ilmu. Ya. Ilmu. At-taqwa hahuna, kata Nabi. At-taqwa atau al-imanu hahuna. Wa asyara ila sadrihi. Takwa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau iman itu hahuna, di sini. Beliau menunjukkan atau memberikan isyarat bahwasanya iman itu berada di sini, berada di hati, berada di dada, di hati. Maka tangga menuju keimanan, bahkan berbuah ketakwaan itu adalah ilmu. Maka ilmu adalah perantara menuju iman. Iman ketika ada ilmu yang membaur atau menyelimuti iman itu, dia akan berbuah yang namanya takwa. Faham yang saya sampaikan ini? Faham? Jangan tidur, ya. Lihat, dengarkan. Ini penting, ya. Kamu hari ini berada di waktu emas itu. Maka ketika waktu emas ini hilang, dia tidak akan pernah kembali. Ya, seperti mahfuzat kita mengatakan, lan tarji'a al-ayyamul lati madat. Hari-hari yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Maka daripada itu, untuk kita menjadi apa, profesi dan bagaimana, itu tidaklah terlalu penting. Kenapa? Hari ini yang harus kita lakukan adalah
menuntut ilmu dengan benar. Ingat, hari ini yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan di golden time ini adalah menuntut ilmu dengan benar. Sehingga kita menjadi manusia yang alim. Manusia yang alim. Tuh. Itu yang paling penting dalam daur ini. Dalam masa-masa ini. Dan ilmu itu, kata Imam Waqi, ketika beliau diadukan atau ada murid beliau yang namanya Al-Imam Syafi'i mengadu kepada beliau tentang kesulitan hafalannya, beliau mengatakan apa? Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi, apa kata Waqi? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Orang itu kalau mau mendapatkan ilmu, kata Imam Waqi, dia harus meninggalkan yang namanya maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu fa innal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dan cahayanya adalah nurullah, cahayanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur itu adalah cahaya, dan cahaya ini adalah cahayanya Gusti Allah. Ingat, dan dia tidak diberikan layuh dalil asi, tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Mau jadi apa? Yang penting ada cahaya. Maka ada guru-guru saya ketika saya dulu di pesantren. Pagi-pagi dia mengajar, berdasi, berjas. Selesai mengajar, beliau jadi tukang ojek. Banyak yang seperti itu guru-guru saya zaman itu. Ada yang sambil ngarit, ada zaman itu. Nah, di tahun-tahun 90-an itu. Ketika pesantren belum sebesar hari ini. Banyak guru-guru itu dengan ikhlas mengajar. Setelah mengajar, beliau kadang ngarit, beliau kadang ngojek dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi sekalipun dia ngarit, sekalipun dia ngojek, tapi dia orang yang bercahaya, membawa di dalam dirinya cahaya. Maka dia bukan hanya selamat, tetapi dia juga menyelamatkan. Bukan hanya dia selamat, tapi dia menyelamatkan. Kenapa? Karena di dadanya, di dalam dirinya ada yang namanya cahaya, nur. Maka kita sekalian, ya, saya meminta kepada kalian untuk bersedekah setiap Jumat 500 agar kalian duduk memberikan. Karena ketika kita menjadi orang kaya, kita mudah untuk bersedekah, itu gampang. Biasa, orang kaya bersedekah itu gampang, itu biasa. Orang lagi murah, orang lagi senang, orang lagi hatinya gembira, bersedekah itu mudah. Tapi bagaimana ketika kita miskin? Bagaimana ketika kita sulit? Bagaimana ketika kita dhayyik, kita sempit? Bisakah kita bersedekah? Maka sedekah itu, ya, sedekah yang paling sulit itu adalah ketika kita melarat, ketika kita susah, ketika kita sempit, ketika kita banyak masalah, justru kita mau bersedekah. Hari ini bisa jadi kamu dikirim orang tuamu hanya 20.000. Oh, bulan ini hanya 20.000. Maka saya sisihkan 2.000 rupiah untuk saya bersedekah setiap hari Jumat. 500.000 rupiah setiap Jumat. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekikiran dalam diri. Satu. Yang kedua, mudah-mudahan ya Allah berkah 500 ini sehingga besok engkau jadikan aku manusia manfaat. Dan itu saya lakukan semenjak saya seperti kalian. Dan itu saya lakukan semenjak saya seperti kalian. Bahkan saya punya nenek, ya, nenek saya namanya Ibu Solehah. Kalau saya datang kepada dia, saya tak bekerja. Tapi kadang-kadang saya punya uang. Punya uang dari mana? Kadang saya berdagang seketika saya jadi mahasiswa. Sampai nenek saya bilang, sudah nak, tidak usah kamu kasih saya banyak-banyak uang. Sudah nek, ambil ini, ambil. Sampai dia ampun-ampun agar saya tak memberikan dia uang. Kenapa? Saking banyaknya saya kasih uang kepada beliau. Nek, sing penting sampean sehat.
doakan aku bisa jadi orang manfaat besok. Bisa jadi orang yang membanggakan sampean, membanggakan abah saya, membanggakan ibu saya. Itu terus yang saya lafadzkan. Ya. Itu yang saya lafadzkan. Maka hari ini saya mengajarkan kepada kalian. Bukan untuk apa? Satu, menghilangkan kekikiran itu. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah, memang dalam keadaan punya sifat kekikiran. Karena Quran juga bercerita tentang itu. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu kikir, manusia itu kotor, kikir. Itu sifat dasar dari manusia. Maka karena kita berilmu, kita mau melawan itu dengan mengeluarkan 500 rupiah. Dan itu sudah saya sampaikan kemarin sama Ustaz Saiful. Karena kita di saat gampang, kita saat banyak uang itu mudah. Tetapi ketika kita sulit, itu yang luar biasa. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Ya. Maka sekali lagi kita selalu harus bersyukur kepada Allah. Karena hari ini kita masih berada di dalam pesantren. Kawah candra di muka, tempat kita digembleng, tempat kita dididik. Maka pelanggaran-pelanggaran yang kau lakukan, ya, yang kau lakukan terhadap guru-gurumu, karena gurumu bukan saya saja. Guru-gurumu ada yang masih muda-muda. Mereka adalah gurumu sama dengan saya. Mereka, kata Imam Ali, ketika Imam Ali itu ditanya tentang gurunya, beliau mengatakan, man allamani harfan. Orang yang mengajarkan aku satu huruf, kuntulahu abdan. Maka aku menjadi hamba baginya. Insya'a ba'ani wa insya'a. Dia kalau mau bisa menjual diriku, katanya. Kalau mau dia bisa menjual diriku. Saking hormat dan takzimnya kepada gurunya. Maka ini juga harus menjadi pelajaran buat guru-guru. Bagaimana sih agar kita menjadi guru yang benar? Karena guru itu dalam bahasa kita adalah para ulama. Ulama itu dalam bahasanya Rasulullah adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Maka berfikirnya pun harus berfikir nubuah, berfikir kenabian. Bagaimana nabi berfikir? Itu yang harus dilakukan oleh para guru. Maka ketika engkau tidak bisa berbuat seperti itu, maka jangan harap engkau bisa menjadi guru yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau engkau memberikan ilmumu salah, kau tidak bisa memberi qudwah, maka yang terjadi banyak orang-orang berilmu dan ilmunya malah melaknat dirinya. Kam min karubba alimin wal ilmu yal'anuh. Banyak orang-orang yang alim tapi bukan mendapatkan keberkahan dari ilmunya, justru dia dilaknat oleh ilmunya. Maka harus berhati-hati. Ya, mudah-mudahan kita sekalian menjadi manusia-manusia yang bukan hanya alim, tetapi juga mendapatkan berkah dari ilmu kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kalian tidak ada yang bodoh, semua kalian pintar, semua kalian cerdas. Cuman kadang ya ada yang semangat, ada yang tidak. Maka semuanya harus punya semangat yang tinggi supaya apa? Ilmu itu bisa diraih. Karena hanya dengan itu ilmu itu bisa diraih. Kalau seandainya tidak ada seperti itu, maka tak ada pun satu pun orang bodoh di atas muka bumi ini. Ya, sampai ada makul kita mengatakan bagaimana? Lau kana al-ilmu yudraku bil muna, maka yabqa fil bariyati jahilun. Tak akan ada satu pun orang bodoh ketika ilmu itu hanya diraih dengan santai-santai, bahkan dengan muna, dengan berangan-angan. Tak ada itu, tak ada. Yang ada ilmu itu harus diusahakan dengan hirsun, dengan ijtihad. Sekali lagi mudah-mudahan Allah berkahi kita ilmu yang manfaat. Maka salah satu agar ilmu kita manfaat adalah taat dan patuh kepada guru-gurumu. Mudah-mudahan ini manfaat. Dan sekali lagi yang harus kita ingat ya, bahwasanya hari ini, besok kita akan melaksanakan ujian. Semuanya harus belajar dengan giat, dengan teguh, dengan tekun. Bukan untuk ujian, tapi betul-betul ini adalah wasilah tangga agar kita menuju keimanan yang benar, menuju keyakinan yang benar,
dan berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinni al-Fatihah.